Selamat datang di Jalan-Jalan Malam. Selamat malam, kita bertemu lagi di perjalanan gelap yang selalu dimulai dengan langkah kecil dan berakhir entah di mana. Malam ini saya kembali ke wilayah Sindang Kasih, tapi bukan untuk masuk ke hutan Badega Wengi. Saya datang untuk mengamati dari jauh karena Nyi Rambut Kasih melarang saya kembali ke dalam hutan untuk beberapa hari. Tapi malam ini beda. Ada dorongan, ada panggilan yang membuat saya ingin atau mungkin dipaksa melangkah lebih jauh dari seharusnya. Mari kita mulai. Saya berdiri sekitar 200 meter dari gerbang batu hutan Badega Wengi. Di sini biasanya aman, tapi malam ini terasa lebih dingin. Saya mendengar suara ranting patah, bukan suara hewan kecil, tapi suara langkah berat. Langkah yang sudah saya dengar sebelumnya. Tuk, 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 tuk. Saya menoleh sedikit, bayangan tinggi bergerak di antara pepohonan. Sangat cepat, tapi tetap meninggalkan getaran di tanah. Saya merasakan sesuatu memanggil, tidak dengan suara, tapi dengan pikiran. Seperti ada yang berkata, "Datang." Saya menggenggam senter, lampunya tiba-tiba redup, angin berputar. Dan saya tahu makhluk pengkhianat itu masih mencari saya. Saya mundur perlahan, tetapi tiba-tiba hawa udara berubah. Ada aroma melati, aroma lembut, namun dalam kondisi malam seperti ini justru sangat menakutkan. Aroma melati itu selalu jadi tanda kehadiran Nyi Rambut Kasih. Saya berdiri, dan saya pun berhenti untuk melangkahkan kaki, dan perlahan dari kabut tipis yang mulai turun, saya melihat rambut panjang itu muncul terlebih dahulu. Gerai rambut hitam panjang diikuti gaun putih yang melayang seolah tidak menyentuh tanah. Nyi Rambut Kasih berdiri di sisi kiri saya. Wajahnya pucat, lebih pucat daripada malam pertama. Di pundaknya masih ada luka merah samar. Ia menatap saya lalu berbisik, "Anjeun kudu nguping. Cenah kutukan anu ngabeungkeut manehna moal pareum. Salila bulan masih muncul, manehna moal eureun neangan kuring. Jeung ayeuna anjeun." Saya menghela napas dalam. Saya ingin bertanya kenapa saya. Tapi sebelum saya bicara, dia menoleh ke hutan. Dari dalam hutan berkelebat 5 bayangan panjang. Badega Wengi muncul, tapi malam ini mereka tampak berbeda. Bayangan tubuhnya bergetar, warna gelapnya pecah-pecah seperti retakan kaca. Seolah kekuatan mereka semakin melemah. Salah satu Badega Wengi bergerak mendekati saya dan Nyi Rambut Kasih yang membungkuk lalu mengeluarkan suara serak. "Manehna geus beuki kuat. Purnama ngabalikeun kekuatan jelema eta." Nyi Rambut Kasih memejamkan mata. Saya melihat ekspresi takut untuk pertama kalinya. Dia bukan takut pada makhluk itu, tapi pada sesuatu yang lebih besar. Badega Wengi mau bisa ngejaga salawasna. Badega Wengi lain mengeluarkan suara seperti rintihan angin, dan dia datang. Kerajaan gerag-gerag parantos udang. Saya merinding, ada sesuatu yang lebih besar dari dendam pribadi, ada sesuatu yang bangkit di dalam hutan itu. Nyi Rambut Kasih berjalan perlahan menuju gerbang batu yang saya mengikuti dari belakangnya. Begitu melewati gerbang, saya merasakan tekanan kuat di dada, seperti ada yang menahan saya untuk memeriksa saya. Di dalam hutan suasananya sangat sunyi, tidak ada jangkrik, tidak ada angin. Kami tiba di batu paseban. Di sana ada sesuatu yang baru, darah. Ya, darah. Tetesan darah hitam pekat mengalir dari sisi batu itu. Saya menelan ludah. Darah itu bukan milik manusia. Nyi Rambut Kasih menyentuh darah itu dan seketika matanya berubah sayu.
Lalu ia berbisik pelan, "Ye, darahna bade gawengi." Saya menatapnya kaget. Ia melanjutkan, "Manehna sudah mulai menyerang para penjaga," katanya. "Gusti, ieu malila deui." Ia berdiri, wajahnya berubah muram. "Badai nunyin kerajaan runtuh kembali datang," kata Bade Gawengi. Saya bertanya akhirnya, siapa sebenarnya makhluk itu? Nyi Rembut Kasih menatap jauh ke gelap hutan. "Manehna prajurit pangluhurna, lakin kuring dipilih tapi henteu dipilih ku takdir." Suara gamelan kuno terdengar samar seolah dari masa lalu menjelma. "Manehna sirik ka raja, sirik ka sumpah cinta kuring ka batur. Sirik narobah jadi dendam, jeung dendamna jadi kutukan." Ia memejamkan mata menahan rasa sakit. "Satajan kerajaan murag manehna datang ka kamar kuring, manehna nyumpahkeun ka dirina sorangan supaya ulah bisa paeh nepi ka kuring balik ka dirina." Saya merasa tubuh saya merinding. Hebat, ini bukan cinta, ini obsesi kuno yang terkutuk. Duh, 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 duh. Tanah bergetar, pohon-pohon bergoyang. Saya tahu suara itu. Makhluk itu datang. Bade Gawengi berdiri di depan kami membentuk pertahanan. Tubuh mereka bergetar keras. Kutukan bulan mulai meretakan wujud mereka. Dua mata merah menyala muncul dari dalam kabut. Lalu suara napas berat seberat batu yang digulingkan. Makhluk itu muncul, tinggi besar dengan luka punggung yang masih menyala. Ia mengangkat kepalanya dan memanggil, "Rambut Kasih." Suaranya tidak hanya terdengar, ia bergetar di dalam dada saya seperti mencoba menyentuh hati saya. Bade Gawengi menghalangi tapi makhluk itu menggeram. "Kabeh mah bisa nyegah kaula." Ia menatap saya, "Utamana maneh." Saya membeku. Saya tidak tahu kenapa saya menjadi target, tapi saya merasakan satu hal, makhluk itu menganggap saya adalah ancaman. Mungkin karena Nyi Rambut Kasih bicara dengan saya, atau mungkin karena saya bisa melihat hal-hal yang seharusnya tidak bisa saya lihat. Pertarungan dimulai. Bade Gawengi melompat seperti bayangan. Mereka menutupi tubuhnya menahan gerakan raksasa itu. Makhluk itu meraih salah satu Bade Gawengi dan meremukkan hanya dengan genggaman. Bayangan itu lenyap, menghilang seperti asap di sapu angin. Nyi Rambut Kasih melepaskan ikatan rambutnya. Gerai rambut itu memanjang, mengeluarkan cahaya putih lembut. "Tahan, tahan manehna." Rambut itu terbang seperti benang sutra hidup melingkar di lengan dan kaki makhluk itu. Makhluk itu meraung keras. Wah! Raungan yang membuat telinga saya panas. Jantung saya berdebar tidak terkendali. Bade Gawengi tersisa 3. Mereka ikut membantu menarik makhluk itu mundur ke dalam kegelapan. Tapi raksasa itu sangat kuat. Saya merasa tanah bergetar, gemuruh mengalir dari bawah ke kaki saya. Dan akhirnya teriakan menggelegar. Makhluk itu merobek rambut cahaya itu, membuat Nyi Rambut Kasih terhuyung. Makhluk itu mundur, masuk kembali ke kabut. Tapi sebelum hilang ia menatap saya. Tatapan merah itu mengikuti saya sampai ia lenyap sepenuhnya. Hutan kembali hening. Nyi Rambut Kasih berdiri lemah. Ia memegang dadanya. "Anjeun teu aman." Saya bertanya apa yang harus saya lakukan. Ia menatap batu pasiban lalu berkata, "Aya hiji tempat anu bisa menjaga anjeun. Tapi tempat itu lain jang jelema biasa." Saya bertanya, "Tempat apakah itu?" Dan dengan suara hampir tak terdengar ia menjawab, "Puseur kerajaan anu geus diteuleum." Saya terdiam. Ini berarti kita akan masuk lebih dalam ke tempat yang bahkan Bade Gawengi tidak jaga. Malam ini kita melihat lebih dalam dari sebelumnya. Makhluk pengkhianat itu semakin kuat. Bade Gawengi mulai retak dan Nyi Rambut Kasih mulai kehilangan cahaya. Rahasia kerajaan yang tenggelam kini memanggil kita.
perjalanan kita belum berakhir, kita bahkan baru membuka pintu kedua dari banyak pintu lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan memasuki tempat yang tidak seharusnya dibuka kembali. Selamat malam dan tetaplah waspada, karena kadang yang mengikuti kita pulang tidak selalu terlihat. Kita tunggu kisah berikutnya. Salam jalan-jalan malam.